Oke, baik. Siapa ketua kelasnya, Nak? Ya, silakan pimpin doanya sebelum kita belajar ya. Sebelum belajar, kita membacakan mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke, pada pagi hari ini di hadapan anak-anak sekalian sudah ada buku kita ya. Asiknya belajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, silakan buka bukunya. Oke, prakata yang di depan ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA mulai diajarkan di sekolah dasar dengan tujuan untuk memperkenalkan pemahaman dan pengimplementasian coding dan kecerdasan artifisial secara sederhana, ya, berfokus pada pengenalan materi, pembuatan kode sederhana untuk instruksi program komputer, dan pengenalan sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Nah, sebelum masuk ke tahap yang inti pada buku ini, buku ini memperkenalkan yang pertama itu di bab 1, buka bab 1-nya. Bab 1-nya, Nak. Sudah? Apa bab 1? Coba bacakan dulu Ihsan Maulana. Ya. Garis bawahnya adalah berpikir apa? Komputasional. Sudah. Sebelum itu Ibu bahas dulu apa itu coding. Ini catatannya ya. Sudah? Coding adalah kode pemrograman dalam komputer, ya kan? Nah, yang kedua apa tadi? Kecerdasan. Kecerdasan apa nih? Baca buku, Nak. Kecerdasan apa namanya? Kecerdasan yang di depan, Citra, yang di depan. Kecerdasan apa dia? Ya, kecerdasan artifisial adalah di sini ada juga di depan tadi. Ya. Adalah kecerdasan teknologi komputer. Ya, komputer ini ya. Handphonemu juga bisa. Yang menyerupai kecerdasan manusia. Siapa manusia itu? Kita manusia kan? Human. Kalau dalam bahasa Inggrisnya human. Human itu makhluk hidup, bisa diartikan juga sebagai manusia. Oke. Sebelum itu, saya kasih contoh satu untuk kecerdasan artifisial. Contohnya adalah di handphonemu ada ChatGPT.
ya. Baru kalau guru-guru biasanya dia pakai aplikasi Canva. Nah, di Canva itu sudah ada di situ template namanya. Kalau Anda membuat apa namanya, bagan, dia kayak apa namanya, beruntut bagan, tahu bagan ya, yang misalnya ada pakai kotak-kotak, ya kan, ada pakai bulan-bulan, ada garis, beruntut di mind map, namanya mind map ya. Baru kalau mau bikin undangan bisa dari Canva, kalau mau bikin absen bisa dari Canva. Nah, di YouTube itu kan pernah sering kali Anda mengetikkan di searchingnya itu kolom pencarian namanya ya. Kolom pencarian itu Anda mengetikkan di situ musik misalnya. Nah, secara otomatis di bawah kolom pencarian itu sudah ada tulisan samar-samar yang menawarkan kepada pengguna ya, kalian contohnya memakai HP ya. Anda ketik di kolom pencarian itu musik. Di bawahnya ada tulisan samar-samar menawarkan, ada yang musik Indonesia, ada yang musik Barat, ada yang musik K-pop dan segala macamnya. Dia sudah menawarkan di bawah. Tergantung referensi yang sering Anda cari di handphone. Contohnya si Ihsan Maulana ya kan, dia sering mutar lagu anak-anak misalnya lagu Abang Tukang Bakso, mari sini, dia sering buat YouTube itu. Nah, kalau di kolom pencarian dia cari itu, di bawahnya sudah ada tertera. Karena si Ihsan Maulana sering memutar lagu itu. Nah, contohnya saya sering mendengarkan, kalau nggak di Spotify, di YouTube ya. Biasanya kalau di Spotify dia menawarkan berbayar, kalau di YouTube kan enggak ya. Saya lebih sering di YouTube. Saya ketikkan di situ. Saya suka lagu-lagu K-pop tapi khusus yang BTS. Ya, di situ saya ketikkan aja di situ B, B. Nah, dia sudah tahu apa yang Anda semua ini diharapkan mampu memahami cara pemecahan masalah. Nah, hidup ini masalah enggak? Banyak nggak masalah di hidup ini? Banyak. Nah, sebelah kirinya ada. Masalah adalah sesuatu yang pasti terjadi dan harus dihadapi. Garis bawah itu. Ada yang nggak punya masalah di sini? Gak ada. Semua punya masalah kan? Nah, baik masalah keuangan yang paling penting ya kan? Ya, uang butuh nggak di hidup ini? Butuh. Tapi semuanya butuh uang kan? Tapi nggak semuanya bisa dibeli dengan uang ya. Ya, itu pahami konsep itu. Nah, kembali lagi untuk tujuan pembelajaran. Nah, di peta konsep itu, ya, di peta konsep, di situ ada pemecahan masalah dengan berpikir komputasional. Sudah? Nah, berpikir komputasional ini, nah, dia yang pertama, kalau berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah ini, kita pecahkan masalahnya dulu. Tapi kan nggak langsung dapat solusi, ya kan? Kita pecahkan dulu. Kalau nggak kita pecahkan, pasti nggak dapat solusi. Oke, contohnya ya, nak. Ada suatu masalah, ya kan? Misalnya air di rumahmu rusak mesinnya, ya, rusak. Judul masalahnya adalah rusak mesin air rusak, ya kan? Mesin air rusak. Sudah? Nah, inilah judul masalah. Nah, untuk memecahkan masalah ini ada berapa pilihan? Apa yang ada di pikiran Anda yang harus Anda kerjakan duluan? Oke, mesin airnya ini kan tidak langsung ada, untuk sumurnya pasti harus ada kan?
Pilihan pertama kalau mesin air rusak tapi di rumah butuh air, apa yang pertama kali yang terpikir di benak Anda? Memperbaikinya yang pertama. Nah, si Gio dia pasti diperbaiki ya kan? Diperbaiki dengan cara apa Gio? Dengan cara apa Gio memperbaikinya? Dipanggil tukang dipanggil tukang mesinnya. Oke, ini opsi pertama, diperbaiki mesinnya ya kan? Mesinnya. Yang kedua, sumurnya diapain? Ditimba. Coba ada rasanya. Oke, menimba air dari sumur. Iya, menimba air dari sumur. Nah, ini pasti langkah-langkahnya banyak. Sudah? Langkah-langkahnya pasti banyak. Nah, ini satu contoh mesin air rusak. Harus dipecahkan masalahnya. Tujuan Anda belajar komputasional ini, berpikir komputasional ini adalah memecahkan masalah. Itu tujuannya. Ya kan? Untuk apa kita belajar komputasional ini kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendiri? Semalam saya intermezzo juga di kelas sebelah ya. Bagaimana kalau Anda ingin mengadakan pesta ulang tahun? Itu kan permasalahan juga ya. Ya. Misalnya si Reni atau si Citra mau mengadakan ulang tahun. Kalau SD biasanya masih bisa dirayakan ya. Kalau SMP biasanya jarang gitu. Biasanya SD yang banyak ulang tahun kan? Sudah? Nah, langkah pertamanya itu apa yang di benak si Citra sama si Reni ini kalau mau ulang tahun? Undangan dulu kan? Percuma dibuat acaranya kalau orang nggak diundang kan? Nah, pertama undangan dulu. Tentukan berapa orang yang akan Anda undang. Ya kan? Berapa? Misalnya 2 kelas sama kelas sebelah. Jumlah kalian 18, kurangkanlah si Reni misalnya 1 kan? Jadi 17 yang mau diundang. Kalau yang ulang tahun ngapain lagi diundang kan? Karena dia buat acara. Sudah. Lokal sebelah ingat saya 14. Tambahkanlah. 17 ditambah 14 berapa? 17. Iya. Iya, 31. Pintar sih Putri ya, cepat ya. Cara menghitungnya. Sudah. Berarti banyak nota kiri nih. Sudah. Berarti ada 31 orang lah yang mau diundang. Inisiatif Presiden ini, oh iya, dan media kok nggak diundang? Saat diundang nggak saya. Jadi ada 32 orang. Undangan yang harus disediakan minimal 32. Minimal ya. Kalau mau dilebihkan ya kan, 32 undangan lah. Si Reni pergi lagi ke kota diundang. Ya, undangannya biasanya berbentuk paling kalau undangan ulang tahun untuk SD biasanya ukurannya segini, ya kan? 11 ini biasanya kecil. Oke. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, salam manis. Biasanya itu kalau undangan ulang tahun yang kecil-kecil segini, ya. Udah, undangan udah selesai. Udah disebar si Reni. Setelah itu apa? Reni? Belum lah. Pembagian makanan dulu, orang belum masak mau lainnya. Apa dulu ada beli kue Bu? Beli kue nanti pas mau acara. Mama menyiapkan dekorasi dulu. Ya. Oh, tanggalnya dulu ditentukan kapan? Udah diundang tadi Reni. Di undangan itu sudah ditentukan. Misalnya si Reni undang hari Minggu ini ya, tanggal 7 kan? 7 September 2025. Nah, ulang tahun si Reni jadi disebar nih undangannya. Nah, tibalah hari Sabtu, kan acaranya hari Minggu kan? Nah, hari Sabtu ngapain Reni? Mendekor. Selain mendekor, iya, belanja dulu lah, belanja. Iya, ke pasar ya, ke pasar. Belanja dulu ke pasar. Si Reni mau buat ayam goreng sama nasi goreng. Baru ada bingkisan ininya, jajan.
Kalau di sudah. Oke, yang poin C, mengumpulkan informasi yang relevan. Inilah tadi informasi yang relevan. Proses pengumpulan informasinya, contohnya itu tadi. Kita konsultasi sama teknisi airnya, apakah beliau bersedia memperbaikinya hari ini. Baru menimba air dari sumur. Menimba air dari sumur, ajaib. Menimba air dari sumur, ya siapa kira-kira orang yang bertugas menimba air di sumur? Kan harus dihitung. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Udah. Jadi kesimpulan hari ini, ya ini masih banyak. Di pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan ya, karena udah lonceng. Kita tulis ya. Oke. Nah, tadi untuk berpikir komputasional itu tujuannya Anda sebagai peserta didik harus mampu memecahkan masalahmu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya tadi, mesin air rusak, baru mengadakan acara ulang tahun. Apalagi kira-kira masalahmu? Sulit belajar, mengantuk pada saat pagi hari kalau belajar, itu masalah bukan? Telusuri apa penyebabnya? Apakah si peserta didik ini begadang tadi malam, tidurnya di atas jam 12? Bisa jadi itu penyebabnya satu. Fokus. Sudah. Yang kedua, terlalu banyak sarapan. Itu mempengaruhi nak. Karena kalau terlalu banyak engkau makan karbohidrat di lambung, ya, oksigen yang ada Raffi. Nah, oksigen yang ada di otak ini nak, dia turun ke bawah, ke sini. Kalau terlalu banyak makan karbohidrat, jadi berkurangnya oksigen di otak bikin Anda mengantuk. Jadi sarapan secukupnya, yang penting tidak lapar. Ada karbonya, ada lauknya, terserah mau ikan, mau telur, mau tahu, mau tempe, ada sayurnya. Kalau mau ada sambal silahkan, kalau enggak juga tidak apa. Ya, oke, Gavin, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Sudah jelas. Berpikir komputasional tujuannya adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan suatu masalah. Itu aja penekanannya. Agar peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri. Dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham apa? Paham Reni? Habib, paham Habib? Sudah. Paham Citra? Ya. Oke. Berhubung waktu sudah habis, kita lanjutkan di kemudian hari selanjutnya. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.